Pengenalan Pengenalan teori, berbagai pandangan terhadap akuntansi. 1. Akuntansi sebagai catatan historis. Teori ini menganggap bahwa akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. 2. Akuntansi sebagai bahasa. Manajemen harus dapat mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain seperti pemegang saham. 3. Akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai dan kelompok tertentu, dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan sebagai sumber untuk membuat kebijakan di perusahaan. 4. Penentuan standar akuntansi adalah proses politik. Atas dasar teori ini, manajer seringkali melobi pembuat standar dengan maksud agar standar akuntansi yang dihasilkan dapat melayani dan menguntungkan kebutuhan mereka. 5. Akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap sistem akuntansi adalah sumber-sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. 6. Akuntansi sebagai informasi, komunikasi, dan keputusan. Teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindakan, seperti mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakai. 7. Akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori ini menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. 8. Akuntansi sebagai komoditi sosial. Atas dasar teori ini, akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. 9. Akuntansi sebagai komoditi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu demi mengeksploitasi kekayaan kepentingan kelompok elit. 10. Akuntansi sebagai klub sosial. Teori ini menganggap prinsip-prinsip standar dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kelompok-kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntansi. Apa yang dimaksud dengan teori? Teori akuntansi dapat dikatakan sebagai argumen logis serta pernyataan terhadap keyakinan baik berupa penjelasan, prediksi, atau preskripsi merupakan suatu hipotesis. Perumusan teori. Pembentukan suatu teori umumnya berawal dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Fenomena tersebut menimbulkan suatu pernyataan yang membutuhkan jawaban. Jawaban tersebut terletak pada bidang yang sering disebut dengan epistemologi atau studi tentang penciptaan suatu pengetahuan. 1. Teori sebagai bahasa. Pengembangan teori ini sendiri berasal abstraksi dunia tidak nyata, yaitu terdapat dalam alam, pikiran manusia. 2. Teori sebagai penalaran. Teori sebagai penalaran artinya bagaimana teori tersebut dihasilkan, apakah melalui argumen atau penalaran yang berasal dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus atau berasal dari khusus ke umum. 3. Teori sebagai penjelasan dan prediksi. Atas dasar pendekatan ini, teori dianggap bebas nilai atau netral. Jadi, teori dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. 4. Teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Atas dasar pendekatan ini, teori dianggap sebagai resep untuk dijadikan acuan tentang praktik apa yang harus dilakukan. Pengujian terhadap teori. Menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut betul.
Pengujian terhadap teori. Menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima. Oleh karena itu, diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan kebenaran suatu teori. Kebenaran suatu teori harus dapat diuji baik secara logis maupun empiris sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Ada berbagai cara yang dapat digunakan seseorang untuk meyakini bahwa pernyataan tertentu dikatakan benar atau salah. Hal ini tergantung pada tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang, karena setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda dalam memahami kriteria kebenaran. 3 kriteria dasar yang sering digunakan adalah dogmatis, terbukti sendiri, dan ilmiah. Yang pertama adalah dasar dogmatis. Dalam akuntansi, dogmatisme merupakan dasar yang sering digunakan oleh akuntan untuk menerima validitas aturan-aturan tertentu. Pendekatan semacam ini dapat diterima karena adanya kebutuhan terhadap keseragaman dalam praktik akuntansi. Kelemahan pendekatan dogmatis adalah unsur bias sering dilibatkan dalam menentukan apakah suatu pernyataan tersebut benar atau salah. Dengan demikian, untuk menilai kebenaran, faktor penting yang harus diperhatikan adalah pendapat pribadi seseorang terhadap orang atau grup yang membuat pernyataan tersebut. Yang kedua adalah terbukti sendiri. Justifikasi terhadap kebenaran yang terbukti sendiri adalah kelogisan, perasaan, kejelasan, dan pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Yang ketiga adalah dasar ilmiah. Cara yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji teori ilmiah merupakan sesuatu yang sering menimbulkan perdebatan dalam filsafat ilmu pengetahuan. Berikut ini akan dibahas perdebatan tersebut, yaitu sintaktik dan induksi, falsifikasi, paradigma dan revolusi, research program. Sintaktik dan induksi atau sintaktik dan induction. Sintaktik sendiri yaitu suatu teori dapat dikelompokkan sebagai sintaktik apabila teori tersebut dapat dipastikan benar atau tidak benar dengan menggunakan logika atau penalaran tertentu. Sedangkan induksi atau induction adalah pernyataan-pernyataan di mana kebenaran atau kesalahan hanya dapat diketahui melalui pembuktian empiris. Artinya, kebenaran suatu pernyataan dinilai berdasarkan hubungan dengan hasil pengamatan atas fenomena-fenomena yang ada di dunia nyata. Dengan demikian, pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran yang terjadi di kemudian hari atau a posteriori dan bersifat kontingent. Yang selanjutnya adalah falsifikasi. Falsifikasi sendiri yaitu menurut teori pendekatan adalah hipotesis yang belum dibuktikan kesalahannya. Teori bukanlah sesuatu yang benar atau faktual, tetapi sesuatu yang belum terbukti salah. Jika suatu teori diterima kebenarannya, maka teori tersebut harus menyajikan hipotesis yang mungkin dapat dibuktikan kesalahannya. Paradigma dan revolusi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962. Kuhn mengatakan bahwa kemajuan pengetahuan bukan merupakan hasil evolusi atau seperti yang ada pada induktivisme dan falsifikasionisme. Kemajuan pengetahuan merupakan hasil revolusi. Teori dapat diganti dengan teori yang lain yang tidak cocok dengan teori tersebut. Sintaktik